Halo semuanya. Sekarang kita reading tarot lagi ya. Fun reading, love reading, just for fun. Oke. Jadi tarot itu sebagai media untuk mengakumulasi energi kita, mengumpulkan energi kita. Mana tahu ada petunjuk yang bermanfaat. Tapi karena ini general reading, so tidak cocok semuanya sama kamu. Bisa cuma beberapa yang cocok. Jadi bisa resonate, bisa enggak, ya. Karena ini menarik energi banyak orang. Tapi kalau kamu mau hanya energi kamu aja yang terbaca, kamu bisa personal reading atau konsultasi. Aku sudah berikan kontak di deskripsi video ini. Ada penjelasannya juga di deskripsi video ini ya. Oke, tema dan judul yang di video ini adalah mengapa kamu dan dia sering terkoneksi, ya. Jadi ini tuh bakalan kita klarifikasi kenapa kamu sama dia tuh sering banget terkoneksi, bahkan yang udah bermasalah juga terkoneksi, nggak komunikasi atau nggak ketemu lagi atau lagi berkonflik tetap kayak masih terkoneksi. Kita clarify ya. Aku udah siapkan 3 file pilihan kartu, kamu bisa pilih sesuai kata hatimu. Tapi saranku nonton aja semua isi pilihan kartu, karena energimu bisa random, bisa ngacak di beberapa kartu atau bahkan yang bukan kamu pilih ya. Jadi ini file 1 pilihan pertama. Oke. Ini file 2 pilihan kedua. Ini file 3 pilihan ketiga. Yang butuh waktu lama memilih boleh pause video ini ya. Gitu. Jadi ini pilihan pertama, ini pilihan kedua. Oke. Ini pilihan ketiga. Ya. Silakan dipilih. Oke, yang sudah ready kita bahas satu-satu ya. Mulai dari yang pertama, lalu ke file 2, kemudian ke file 3. Oke, langsung saja. Ini aku simpan dulu. Ya, kita mulai dari ini ya. File 1, pilihan pertama yang kartu ini. Ini ada kartu tentang connect with fire. Jadi koneksi yang berapi-api, menggebu-gebu. Wow. Dan sebelum aku mulai ya, ini tuh energinya bisa kebolak-balik, bisa vice versa. Ya, kita lihat dulu. Mengapa kamu dan dia sering terkoneksi? Okay. Consider your foundation. Look at how committed you are to love. Ini tentang fondasi sebuah hubungan ya, komitmen. Jadi kamu sama dia tuh sebenarnya menginginkan komitmen dalam hubungan ini. So energinya benar-benar kayak menggebu-gebu, berapi-api. Pengen banget ini supaya satu sama lain ngejaga perasaan cinta dan sayang kayak gitu. Ada kayak rasa posesif juga gitu. Kamu pengen dia jadi milik kamu seutuhnya. Ini bisa vice versa juga. Dia pengen kamu milik dia sepenuhnya. Listen with your heart. You are listening but need to hear with a loving heart. So di sini yang aku lihat, kamu tuh sama dia lumayan sering salah paham, misunderstanding, miskomunikasi.
ada hal sepele aja gitu langsung kayak ada yang ngebatasin komunikasi, bisa kayak ngeblokir lah atau hapus akun begitu. Karena rasa ingin memiliki itu kuat ya. Jadi ketika orang yang disayang itu berbuat kesalahan sekecil apapun, langsung terbawa emosi gitu. Padahal kalau mendengarkan kata hati tidak akan mudah emosi dan tidak akan terburu-buru mengambil keputusan gitu. New love. Embrace an opportunity for love in your work prospect or for spiritual growth. New love itu tentang cinta baru. Di antara kalian ada yang terburu-buru mengambil keputusan menerima cinta baru kah? Atau buru-buru menjalin hubungan sama orang lain? Jadi kalau ngerasa kayak hubungan ini tidak worth it lagi, buru-buru banget gitu menghilang, terus menerima cinta baru, menerima orang lain. Padahal ini passion kalian kuat banget ya. Kamu sama dia itu sama-sama masih punya hasrat yang sama, punya passion yang sama. Terus ini berapi-api gitu loh. Beberapa di sini tuh ada koneksi twin flame. Jadi twin flame itu membara gitu perasaannya, berapi-api. Rasa ingin memiliki itu kuat, saling posesif sebenarnya. Cuma kalau dua-duanya ego gitu ya, hubungannya cepet kandas, cepet berakhir. Apalagi kalau salah satu yang terus-menerus berjuang, salah satunya santai, udah bom aja gitu hubungannya selesai. Tapi selesainya tiba-tiba, bahkan beberapa ada yang berpisahnya tuh nggak baik-baik gitu. Kita lihat tarotnya ya. Oke. Nah, Five of Cups, The Fool, Wheel of Fortune, Ace of Cups, The Star. Oke. Lalu, nah, Two of Swords, Two of Wands, Eight of Wands, Death, Three of Cups. Oke. Di sini ada energi Pisces, Cancer, Scorpio, water sign ya. Terutama Scorpio. Lalu ada Aquarius, Gemini, Libra, terutama Aquarius. Kemudian ada fire sign juga, Aries, Leo, Sagittarius. Ini energinya berapi-api nih, jadi elemen api udah pasti ada di sini. Ya, ini bisa energi saja, bukan berarti zodiaknya harus dari zodiak itu. Bukan berarti orangnya harus dari zodiak itu. So, aku lihat di sini kayak gini. Hubungan ini tuh seperti hantu ya. Kadang muncul, kadang tenggelam, kadang on, kadang off ya. Di sini terlihat banget kalau kamu sama dia tuh punya ego yang sama. Mungkin nggak sama-sama banget, tapi hampir sama jiwa kamu dengan dia. Beberapa di sini memang twin flame ya. Jadi twin flame itu jiwanya kembar. Sebenarnya kalau saling memahami bakalan bertahan. Tapi kalau nggak balance udah gitu, boom aja. Langsung terpisah. Nggak ada komunikasi, nggak ketemu lagi gitu.
Jadi aku ngerasa kayak gini, kalau kamu di posisi orang yang sering menyakiti dalam koneksi ini, dalam hubungan ini, ya kamu orangnya defensif, kamu orangnya lumayan keras gitu. Pride kamu juga gede, harga diri kamu juga tinggi. Ketika kamu jatuh cinta sama dia, kamu nggak mau terlihat bucin. Kamu memakai logika kamu, intelektual kamu, daripada perasaan kamu sendiri. Jadi kamu tidak terlalu menanggapi dia. Nah, itu kalau kamu yang sering memainkan ego. Tapi kalau kamu misalnya orang yang sering disakiti dalam hubungan ini, dalam relasi ini, ya ada kalanya kamu tuh nggak tahan, kamu nyerah, terus kamu hilang begitu aja. Cuma menghilang begitu saja sebenarnya bukan solusi yang terbaik. Harusnya kalau memang ada yang ingin dibicarakan, bicarakan baik-baik. Jangan langsung menghilang gitu. So, sebenarnya kalaupun kalian ada orang lain lagi yang datang ke kehidupan baru kalian udah punya orang lain, ya itu kayak pelampiasan aja sih menurut aku. Dia bersama orang lain itu mungkin supaya dia terobati rasa sakit hatinya kalau dia yang tersakiti. Tapi kalau kamu sudah bersama orang lain, ya kamu juga merasa kamu perlu move on begitu. So, kamu sama dia ini banyak banget hal yang mirip. Hal yang mirip itu sama-sama berusaha tegar, berusaha move on, berusaha menjalin hubungan sama orang yang lain, tapi ternyata masih sama-sama belum melupakan gitu. Ini hubungan gak diselesaikan baik-baik ya. Jikapun ada perdebatan antara kalian, ada di sini yang beradu kata-kata, berdebat, bisa secara langsung maupun hanya sebatas lewat dunia maya, dengan chat kah atau dari mana, dari uploadan media sosial, postingan media sosial. Nah, salah satu di sini ngerasa sakit hati, ngerasa nggak suka, terus gampang banget ngeblok, gampang banget tutup komunikasi gitu. Terus yang tersakiti ini gampang banget pergi, menghilang, begitu aja. Jadi kamu sama dia itu masih terkoneksi ya. Jika kamu ada dalam cerita ini, kalian itu saling terkoneksi, masih sering terkoneksi, karena kalian belum menyelesaikan semua ini baik-baik, gitu. Kalau kamu yang tiba-tiba menghilang, kamu yang tiba-tiba pergi, nah, kamu juga harus koreksi diri. Kamu meninggalkan dia begitu saja, tanpa kata-kata, tanpa hal-hal yang dibicarakan, ya itu sebenarnya kan gak baik juga, ya kan? Harusnya kalau memang mau pergi, permisinya baik-baik, begitu. Tapi kalau kamu di sini orang yang ditinggalkan, atau yang ngeblok komunikasi atau ngebatasin komunikasi, tutup akun gitu. Nah, kamu masih terkoneksi sama dia karena kamu juga nggak koreksi diri kamu nggak introspeksi diri kamu kalau kamu sebenarnya juga punya salah sama dia. Jadi dua-duanya ini harusnya saling koreksi diri, saling introspeksi, jangan saling menyalahkan gitu. Jangan ngerasa kayak dia udah pergi dari gue, berarti dia yang jahat. Jangan seperti itu. Nah, koreksi diri juga. Kenapa sih dia pergi begitu saja? Kenapa dia menghilang begitu saja? Ya kan? Pasti ada something, ada sesuatu. So, perlu banget introspeksi diri. Jadi kalau misalnya
sudah ada nih orang yang mencintai kita, yang baik, yang mau menyayangi kita, berkorban untuk kita selama ini nggak kita anggap, terus dia pergi begitu saja, kita nggak bisa salahkan orang itu 100%, karena kita perlu koreksi diri. Oh, dia udah nggak nyaman lagi, dia nggak bahagia dengan kelakuan selama ini, gitu. Jadi harus introspeksi ya. Dan yang pergi tiba-tiba, menghilang tiba-tiba juga harusnya introspeksi diri juga. Jangan menghilang tiba-tiba tanpa menyelesaikan ini baik-baik. So, kamu sama dia masih terkoneksi sama seseorang itu ya. Maksudnya, kamu sama dia masih terkoneksi sampai detik ini, sering terkoneksi sampai sekarang, itu karena kalian belum menyelesaikan ini baik-baik ya. Ada yang tidak introspeksi diri, tidak mau mengakui kesalahan, belum minta maaf, dan satu lagi belum menyelesaikan ini baik-baik, menghilang begitu saja, ya kan? Wow. So, kamu sama dia sebenarnya masih saling berharap, ingin bertemu lagi, ingin komunikasi lagi. Cuma masih terbawa ego ya. Apalagi yang sering menyakiti nih ya. Ini kayaknya gengsi banget nih, minta maaf yang sering menyakiti. Terus yang blokir atau tutup akun ya dia gengsi juga, buka blokiran. Komunikasi lagi dia gengsi. Nunjukin kontak juga dia gengsi. Akhirnya ya itu, dia hanya bisa menikmati koneksi ini yang semakin menyakiti dirinya. Gitu. Tapi yang pergi tiba-tiba, yang sudah kecewa terus menyerah, menarik diri, ya itu juga sebenarnya masih terkoneksi dan sering tersakiti dalam koneksi ini karena dia tidak menjelaskan, tidak mengklarifikasi ini semua baik-baik, kayak gitu. Expansion. Ini tentang pengembangan. Sebenarnya koneksi ini bisa membuat kalian berkembang, terutama berkembang secara kedewasaan, berkembang juga secara spiritual. Jadi ketika kalian sudah nggak komunikasi, jarang bertemu lagi, nggak ketemu lagi, sebenarnya kamu sama dia itu banyak merenung loh. Banyak merenung. Kalau memang dua-duanya harus saling introspeksi. Kalau saling menyalahkan terus ya nggak akan ada komunikasi lagi. Nggak akan ada ini lagi, pertemuan. Akhirnya tersiksa terus dalam koneksi ini. Masih saling memikirkan, masih saling memimpikan, mendoakan. Padahal udah nggak ketemu lagi. Nggak komunikasi lagi. Miracle ya, keajaiban. Jadi keajaiban itu apa ya? Jangan hanya sekedar berharap semua itu bakalan baik-baik saja tanpa adanya action gitu. Terutama bagi yang rasa sering banget menyakiti, itu cobalah buang ego perlahan. Jangan terus-menerus memenangkan ego. Kalau memang selama ini sering menyakiti, akuilah kalau salah. Minta maaf lah kalau mau tenang. Gitu. Jangan merasa kayak, saya ini kenapa nggak bisa hilangkan pikiran saya dari dia. Padahal saya udah ngeblokir dia, saya udah tutup akun. Kenapa saya nggak bisa lupain dia? Nah, coba introspeksi, karena disitulah miracle bekerja, ketika malaikat dan yang maha kuasa itu membuka hati dan pikiran kamu untuk melihat dan menyadarkan diri kamu juga untuk mendengar suara hati kamu. Kalau kamu memang harus introspeksi diri ya. Victim itu tentang korban.
Nggak usah lah playing victim mulu, ngerasa paling aduh gue yang disakiti terus, gue yang begini-begini. Nah, jangan selalu ngerasa paling tersakiti dalam hubungan ini. Kalau memang punya kesalahan, akuilah. Walaupun misalnya nih, dia lebih jahat dari kamu, tetap aja kamu perlu koreksi diri. Gitu. Tapi kalau kamu yang lebih banyak kesalahan dalam hubungan ini, kamu jangan playing victim, kamu jangan ngerasa kayak kan lo yang ninggalin gue, lo dong yang jahat, lo dong yang ya yang kejam gitu. Padahal kan ketika seseorang meninggalkan kita begitu saja, itu pasti ada sesuatu. Apalagi kalau kita sering menyakiti, kita harus sadar kita ditinggalkan karena dia kecewa gitu. Tapi ini bisa vice versa, bisa kebolak-balik ya. Kalau kamu yang meninggalkan dia, berarti kamu sudah kecewa banget sama dia. Tapi jangan terus-terus playing victim. Karena menghilang tiba-tiba itu, menyerah tiba-tiba itu bukan solusi terbaik. Apalagi kalau nggak permisi, nggak menyelesaikan ini baik-baik. Gitu. Jadi terkoneksi terus kan. Karena belum selesai. Rejection, penolakan, ya. Mungkin di sini udah mulai ada nih yang udah koreksi diri, mau buka komunikasi lagi, tapi takut ditolak, takut gak direspon. Jadi masih gengsi. Gitu. So, buanglah gengsi jauh-jauh ya, buanglah ego jauh-jauh. Terutama bagi yang ngerasa sering banget menyakiti. Coba benar-benar ini loh, buang ego jauh-jauh, jangan lagi bawa ego ya. Karena kalau kita tidak mengakui kesalahan, tidak minta maaf sama orang yang kita sakiti, ya kita nggak bakalan tenang hidupnya. Kita bakalan ngerasain koneksi ini terus menerus dan menyiksa perasaan kita terus gitu ya. Aku rasa ini aja PR1, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah. Next kita lanjut ke PR2 ya, pilihan 2 yang ada kartu ini. Connect with crystals. Ini tentang pemulihan ya. Ada yang dipulihkan di dalam koneksi ini. Oke, kita lihat kartunya. Wow. Terus apa lagi? Mengapa kamu dan dia sering terkoneksi? Ya, jadi ini ada jumping card ya, ada yang loncat. Pertama, ini ada kartu Love endures. Love does not give up or lose faith. Love is hopeful and withstands every situation. Ini tentang dalam mencintai dan dicintai, kita itu sebenarnya nggak boleh mudah menyerah. Tidak boleh kehilangan iman. Tidak boleh hopeless, tapi harus hopeful gitu. Karena cinta itu adalah anugerah, ya. Begitu. So, mungkin di antara kamu sama dia itu ada yang sering ngerasa hopeless, sering ngerasa mudah banget berhenti berharap, mudah tidak berjuang gitu. Romance. Live is the one you love with personal attention and affection. Jadi ini tentang kisah cinta kalian ya. Itu harusnya diekspresikan dengan perhatian, dengan kata-kata, dengan segala macam gitu, supaya benar-benar merasakan kalau cinta ini nyata ya. Jangan rasa apa ada gitu yang halu-halu di dalam koneksi ini gitu. Jadi jangan ngerasa halu,
Kemudian focus on love, look for the good in everyone. Jadi fokus on love itu coba fokus sama makna kisah cinta ini. Jangan terlalu sering negative thinking, jangan terlalu sering overthinking, jangan terlalu gampang sakit hati, gampang curigaan. Jadi jangan mudah seperti itu, ya. Oke, jadi kita lihat isi tarotnya. Mengapa kamu dan dia selalu terkoneksi? Oke. The High Priestess. Nah, Eight of Cups. Seven of Pentacles, Ten of Wands, The Empress. Oke. Kemudian ada Knight of Cups, The Devil, wow, Judgment, The Hermit. Lalu ada Six of Swords. Oke. Di sini ada water sign, Pisces, Cancer, Scorpio, ada terutama Pisces ya, Cancer. Lalu ada earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo, terutama Capricorn dan Virgo. Ada juga Aries, Leo, Sagittarius. Semua di sini ada, termasuk Aquarius, Gemini, Libra ya. Jadi di sini terjadi banyak sekali rahasia. Ada sesuatu yang misterius di antara kamu sama dia. Bisa jadi ini hubungan dirahasiakan, tidak diberi status, hubungan diam-diam, cinta rahasia. Wah. Beberapa belum bilang cinta mungkin. Cintanya dalam diam, cintanya dalam hati. Karena di sini ada beberapa yang dijadikan kedua ya. Ada cinta segitiga, segi empat, segi-segi lah gitu. Bisa juga tentang ini loh, nggak selalu orang ketiga yang gimana-gimana, tapi aku ngerasa hubungan kamu sama dia itu ada campur tangan orang lain, ada pihak ketiga yang ngegorok-gorok gitu loh, mempengaruhi. Salah satu dalam hubungan ini kelihatan kayak dominan banget ya. Gampang emosi, gampang egois, gampang nyakitin gitu. Jadi kalau kamu yang sering disakiti ya, dia menyakiti kamu bukan karena dia tidak cinta sama kamu, bukan seperti itu, tapi memang karena hidup dia itu sangat toksik, sangat beracun, lingkungannya tidak baik. Kalaupun nggak berbicara tentang lingkungan ya, dia ini termasuk orang yang gampang dipengaruhi orang lain gitu, gampang kemakan pengaruh orang lain, jadi dia dengan mudahnya menyakiti kamu. Bisa vice versa, kalau kamu yang sering menyakiti berarti kamu terlalu banyak memiliki energi toksik, terlalu banyak racun di dalam diri kamu. Jadi harus dipulihkan nih, connect with crystal ya. Benar-benar kayak ini loh, bersihkan energi-energi negatif dalam diri kita ketika kita ngerasa kita tidak nyaman dengan kondisi seperti ini gitu. Beberapa di sini ada yang udah menarik diri, ada yang udah nggak satu tempat lagi, nggak satu kota, nggak satu negara, ada yang LDR gitu, ada juga nih yang memang jaga jarak. Nih, salah satu di sini gampang banget kecewa, gampang banget sakit hati, ya.
Kalau misalnya dia orang yang sering nyakitin, kamu tuh orangnya sering sakit hati sama dia. Kamu mudah kecewa. Karena kamu tuh orangnya ini, apa ya, intuitif banget gitu. Kamu bener-bener kayak pakai perasaan kamu banget. Jadi kamu mudah menyerah kalau kamu yang sering disakiti di sini. Terus aku ngerasa gini loh, mungkin kamu selama ini yang sudah banyak sekali berjuang untuk dia, kamu sudah banyak berkorban untuk dia, terus kamu kayak kelelahan gitu. Jadi kamu melepaskan diri, menarik diri, ya kan? Dan di sini beberapa ngerasa kayak nggak dianggap, mungkin karena yang satu lagi itu udah punya orang lain atau berhubungan sama yang lain, jadi salah satu ya mundur gitu. Tapi yang dominan ini ya, yang sering nyakitin itu nggak ngejar. Orang yang dominan ini yang dealing sama kamu itu nggak ngejar kamu kalau kamu pergi. Malah dia ngerasa ya kalau kamu pergi masih banyak yang mau sama dia. Dia merasa seperti itu. Kamu menjauh, ya dia menjauh. Dan aku ngerasa jika kamu orang yang sering disakiti di sini, di hubungan ini, atau bentuk hubungan apapun ini ya kamu capek aja udah berjuang sendirian gitu. Jadi kamu sekarang fokus sama kebahagiaan kamu. Mungkin sekarang kamu lebih sering mencintai diri kamu sendiri, menghargai diri kamu supaya nggak disakiti lagi sama orang seperti ini gitu. Beberapa di sini memilih single ya, karena mungkin trauma atau kayak masih belum tenang sama koneksi ini gitu. Aku juga lihat di sini ada perbedaan, terutama perbedaan karakter. Ada yang dewasa banget, ada yang belum dewasa. Ada yang udah punya orang lain kah, atau kayak udah pernah menikah, atau single parent gitu. Jadi kayak gini loh, mungkin karena perbedaan itu juga nggak diberi status dalam hubungan ini. Misalnya kamu punya perbedaan sama seseorang, nah orang ini nggak mau ngasih status sama kamu karena kalian berbeda. Dia takut diomongin orang, dia takut digosipin orang. Jadi ya terlihat kalau kamu seperti nggak dianggap gitu. Kemudian ini, kamu yang mungkin mudah kecewa, mudah sakit hati, kamu nggak butuh waktu lama lagi untuk bertahan, kamu menarik diri gitu. Kamu fokus sama diri kamu sendiri, tapi kamu masih terkoneksi sama dia gitu. Mungkin kayak gini loh ya, aku ngerasa kamu punya rasa sakit hati yang dalam banget sama dia. Kamu kayak kecewa banget, mungkin kamu sampai dendam sama dia karena kamu udah disakiti, kamu udah dikecewain, dan kamu yang berjuang selama ini untuk dia, sedangkan dia nggak ngebales perjuangan kamu. So ya kamu adalah sedikit dendam sama dia. Ya aku lihat seperti itu. Walaupun bukan dendam ya, kamu marah lah sama orang kayak gini. Cuma kalau kamu nggak melepaskan amarah kamu nggak melepaskan dendam kamu nggak melepaskan maaf sama dia, ya kamu juga tersiksa jadinya dalam koneksi kamu dan dia gitu. Jadi kalau kamu juga mau hidup tenang ya kamu harus lepaskan maaf sama dia. Kamu harus maafin dia, jangan tumpuk lagi energi-energi toksik dalam diri kamu. Karena kan selama ini kamu
udah dapet transferan energi racun dari dia nih yang sering nyakitin kamu. Nah, harusnya sekarang ketika kamu udah mau melepaskan diri, kamu jangan dendam gitu, kamu jangan mengutuk dia gitu dengan kayak karma apa yang akan dia terima, karma apa yang bakalan dia rasain. Jangan kamu berharap seperti hal-hal kayak gitu. Biar aja Tuhan yang menghakimi dia gitu. Jadi orang seperti ini tuh harusnya kamu beri maaf. Jangan lagi dendam, jangan lagi marah sama dia. Sudah cukuplah energi toksik dalam diri kamu selama ini, selama dengan dia. Nah, kalau kamu udah fokus nih mau membahagiakan diri kamu sendiri sekarang, ya kamu bersihkan energi dalam diri kamu. Salah satunya memaafkan dia, salah satunya dengan cara melepaskan maaf untuk dia gitu, supaya hidup kamu tenang, supaya kamu nggak tersiksa dalam koneksi ini. Karena apa ya, ini bisa aja ini koneksi karma, hubungan karma, karena dulu kan hanya salah satu yang berjuang, salah satu toksik kan. Jadi kalau kamu nggak mau terlilit terus dalam siklus karma, dalam koneksi karma itu, ya lepaskanlah energi-energi buruk, lepaskan maaf ke dia, biar hanya energi-energi positif yang ada dalam diri kamu. Jadi karma yang kamu terima itu bukan karma buruk, tapi karma baik, begitu ya. Oke. Kita lihat tambahannya. Oke. Nah, enlightenment. Enlightenment tentang pencerahan ya. Jadi koneksi ini sebenarnya membuat kamu menjadi orang yang terus-menerus mencari dan mencari pencerahan. Mungkin setelah terkoneksi sama dia, kamu jadi sering nonton tarot, karena di dalam tarot ada pencerahan, ya kan? Nah, setelah kamu nonton tarot, cobalah berpikir positif. Pencerahan-pencerahan yang kamu dapat itu harusnya bisa membuat kamu membersihkan energi-energi negatif dalam diri kamu, supaya energi positif aja yang ada di dalam diri kamu. Jadi setelah nonton tarot itu, harusnya kamu bisa berdamai dengan siapapun yang pernah menyakiti kamu. Jadi nonton tarot itu, misalnya nih, ada tema karma apa yang bakalan dia dapatkan. Nah, kalau kamu dengar hasil reading tentang karma, kamu jangan senang dong dia bisa merasakan karma. Jika hasil reading itu bilang dia kena karma lah, apalah, nah kamu jangan langsung senang, karena nggak baik loh bahagia di atas penderitaan orang lain. Karena kalau kamu seperti itu, ya apa bedanya kamu sama dia? Sama-sama toksik kan jadinya. Gitu ya. Impatience, nggak sabaran, tidak sabaran begitu. Aku ngerasa di sini ada beberapa yang buru-buru banget meninggalkan karena nggak tahan, nggak sabar. Dia kok nggak berubah-berubah. Nah, ada yang seperti itu. Padahal setiap orang itu sebenarnya berhak memiliki kesempatan untuk berubah. Kalau kamu ngerasa dia bisa diberi kesempatan untuk berubah, ya kasihlah kesempatan itu. Supaya ketika kamu meninggalkan dia, kamu sudah benar-benar yakin mau meninggalkan dia atau enggak. Gitu. Jadi kalau kamu tiba-tiba yang menarik diri, melepaskan diri tanpa kamu kasih kesempatan dia berubah, ya itu juga yang bikin kamu jadi nggak tenang dalam koneksi ini. Jadi perlu banget kamu dengar kata hati. Kalau kata hati kamu bilang dia bisa berubah, ya dengarin kata hati kamu, beri dia kesempatan. Jadi jangan nggak sabaran, ngerasa kayak dia nggak berubah-berubah begini-begini. Iya sih,
Namanya juga orang itu ya, manusia itu kan berubah nggak instan. Ada yang berubahnya cepet, tapi kan ada juga yang berubahnya lama. Mungkin dia orangnya perlu waktu untuk berubah. Jadi kamu jangan nggak sabaran menunggu dia berubah. Cuma ini semua terserah kamu ya, bagaimana menyikapinya. Kalau kamu layak, kalau kamu ngerasa dia layak mendapatkan kesempatan, ya kasih kesempatan. Tapi kalau kamu sudah capek, sudah berkali-kali menunggu lama, ya udah lepaskan aja. Yang paling utama melepaskan maaf ya. Complacency ini tentang apa ya, kayak gini loh. Mungkin kalau kamu tahu kabar tentang dia sekarang menderita atau bagaimana, merasakan karma atau gimana, dari luar kamu memang terlihat mungkin bahagia lah, kamu puas kalau dia menerima karmanya. Tapi dalam hati kamu kan gak bahagia sebenarnya. Karena kamu masih punya rasa cinta sama dia. Kamu ada rasa kasihan kan sama dia. Gitu. Jadi kalau kamu mau semua baik-baik saja, doakan dia yang baik-baik. Gitu. Supaya dalam koneksi ini tuh kamu nggak teradu-adu gitu loh perasaannya. Supaya kamu tenang. Ya. Biarkan Tuhan aja yang menghakimi orang. Kita doakan yang baik-baik aja untuk orang. Begitu. Growth, bertumbuh. Hubungan ini meskipun ada karmanya, meskipun ini hubungan karma, tapi ini membawa pertumbuhan diri kamu menjadi lebih baik. Banyak pelajaran dalam hubungan ini, ya kan? Banyak banget pelajaran dalam hubungan ini. Kamu bisa menjadi orang yang lebih dewasa, lebih bijak, lebih beriman, lebih spiritual. Itu poin utamanya, ya. Jadi syukuri aja semuanya yang udah pernah kamu lewati. Ini semua bisa membuat kamu menjadi orang yang lebih baik. Oke? Aku rasa ini aja file 2. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah. Oke, sekarang kita ke file 3 ya. Pilihan 3 yang ada kartu ini. Connect with the earth. Jadi terkoneksilah bersama alam semesta, ya. Oke, kita lihat kartunya dulu. Mengapa? Wow. Sebentar ya. Ini aku susun dulu. Mengapa kamu dan dia sering terkoneksi? Be in the present and dream of the future. When we dream, everything is possible. Wow, jadi di sini kayaknya ada yang ngerasa hubungan ini kayak mustahil ya. Kenapa mustahil? Kenapa jadinya gampang menyerah? Ada yang ngerasa hubungan ini kayak nggak mungkin gitu. Like attracts like. If you long for more love, be more loving. Jadi kayak gini loh. Kalau kamu mau merasakan cinta, kamu harus berikan cinta juga yang sepenuh hati. Gitu. Spend quality time together. Listen and talk to each other. Kalian sering menghabiskan waktu bersama ya? Sering jalan bareng kah? Atau sering cerita-cerita bareng? Sering sharing-sharing bareng? Jadi kalian punya koneksi yang kuat. Mungkin kalian kalau ngomong tuh nyambung, saling support satu sama lain, jadi terkoneksi terus, ya nggak sih? Saling berbagi pengalaman. Wah, kita lihat tarotnya. Mengapa kamu dan dia
sering terkoneksi. Oke. Chariot. The Emperor. Wow. Queen of Swords. The World. The Moon. Wow. Seven of Cups. Page of Swords. Nine of Cups. Cups. Ten of Pentacles. The Hierophant. Oke, di sini ada water sign, Pisces, Cancer, Scorpio, terutama Cancer dan Pisces. Ada juga Aries, Leo, Sagittarius, terutama Aries. Ada juga Capricorn, Taurus, Virgo, terutama Taurus. Ada semua di sini, termasuk Aquarius, Gemini, Libra. Tapi yang paling kuat adalah Cancer, Pisces, Aries, dan Taurus ya. Wow. So aku ngerasa di sini kalian itu punya banyak tantangan dalam hubungan ya. Bisa memang karena punya perbedaan, bisa juga salah satu sudah punya orang lain atau dua-dua sudah punya orang lain. Bahkan di sini ada yang sudah menikah, beberapa ya kan. Ada yang sudah menikah, sudah punya komitmen sama orang lain. Tapi selalu terkoneksi ya. Mungkin kayak gini ya. Beberapa ya. Aku ngerasa kebanyakan nih. Dulu sebelum bersama orang lain, kalian sudah saling punya koneksi yang kuat. Kamu tuh sama dia punya koneksi yang kuat. Kalau ngomong tuh nyambung, punya visi misi hidup yang sama, punya passion yang sama. Bisa saja di sini memang koneksi spiritual ya, soulmate, twin flame. Kamu sama dia itu saling support, membangun satu sama lain. Salah satu membawa pengaruh kebaikan, salah satunya berubah menjadi lebih baik. Begitu. Cuma kalian nggak terlalu fokus nih sama koneksi yang terjadi di antara kalian berdua. Kalian ngerasa kayak, ya mungkin karena kita nyambung, karena kita begini, begitu. Jadi, cintanya ini ya, ada yang belum ditunjukin gitu cintanya. Dirahasiakan. Jadi gue tuh sayang sama lo, tapi gue diem. Sebenarnya udah ngerasain seperti itu kan. Nah dia juga seperti itu, dia cinta sama kamu tapi dia diam. Dia ngerasain mustahil gitu, hubungan ini tidak mungkin. Perbedaan menjadi challenge, tantangan. Apalagi kalau di sini sudah ada yang bersama orang lain. Nah, tambah lagi tantangannya, rumit gitu. Padahal ini adalah kesalahan kalian berdua. Kenapa? Dulu tidak mengutarakan perasaan yang sesungguhnya satu sama lain. Kenapa nggak nunjukin kalau sayang? Gitu kan. Dan jangan terlalu terburu-buru berhubungan sama orang lain supaya bisa lepas. Padahal kalau belum sembuh dari koneksi ini kan jadi tersiksa kalau berhubungan sama orang lain. Kalau kamu hidup sama orang lain, kan itu fisik kamu aja. Hati dan pikiran kamu sama dia yang terkoneksi sama kamu terus, ya kan? Makanya di sini ketika separation atau lagi terpisah, lagi nggak komunikasi, ya saling stalking aja gitu. Cuma saling kepo di media sosial. Bagi kalian yang punya media sosial ya. Nah, kamu kepoin dia terus, dia juga seperti itu, kepoin kamu. Karena masih saling terkoneksi, sering terkoneksi. Gitu.
Makanya ketika kita mencintai orang lain, kita merasakan cinta, katakan, ungkapkan. Jangan tunggu dulu orang itu pergi baru kita nyesel. Gitu. Jangan tunggu ditikung dulu sama orang lain baru kita nyesel. Jadi sampai sekarang masih terkoneksi lah. Karena cinta ini belum diutarakan ke permukaan. Belum ditunjukkan. Masih dalam diam. Wah, ini ribet nih. Tapi apa ya? Ambillah hikmahnya. Hikmahnya itu seperti ini. Ketika kita punya true desire, keinginan yang sesungguhnya, maka kejarlah keinginan kita itu, true desire kita itu. Jika kamu mencintai seseorang, ya, kamu harusnya perjuangkan orang itu, bukan perjuangkan yang lain. Jangan ngerasa kayak hubungan ini mustahil, banyak yang berbeda, bertentangan. Kamu malah let it flow aja gitu sama yang lain. Akhirnya kamu gak bahagia sama sekali. Begitu. Ini pelajaran nih bagi yang gampang menyerah, membiarkan cinta itu kandas begitu aja, terus memilih yang lain, ya itu kayaknya nggak enak banget loh. Kalau kita punya perasaan sama seseorang, kita punya koneksi yang kuat sama seseorang, harusnya jangan buru-buru dulu nih jadian sama orang. Kalau kita masih punya koneksi sama ini, partner spiritual ini, kalau belum healing, belum sembuh, janganlah ya buru-buru sama yang lain gitu. Tapi hikmahnya, anggaplah koneksi spiritual ini membawa kita menjadi dewasa, membuat kita jadi menyadari kalau namanya cinta itu jangan disia-siakan. Dan koneksi ini membuat kamu sama dia jadi deket sama yang Maha Kuasa. Kenapa? Karena hubungan ini kan kayak mustahil ya. Jadi kalian gak berdaya kan? Ini semua rumit gitu. Dalam ketidakberdayaan kita itulah kita jadi dekat sama yang Maha Kuasa. Karena kita mau minta tolong sama siapa coba? Kita cuma bisa mengadu sama Tuhan. Kamu berbeda sama dia, atau di sini ada yang sudah punya orang lain. Jadi kan rumit, mustahil. Kelihatannya seperti itu, ya kan? Tapi coba mengadulah sama yang Maha Kuasa. Sampaikan semua isi hati kamu. Jika yang Maha Kuasa itu memang mau kamu berharap hanya sama dia, sama Tuhan, ya kamu fokuslah pada itu. Tapi kalau yang Maha Kuasa itu ingin kamu mengambil pelajaran dalam hubungan ini, ya kamu ikhlas jadinya nanti. Gitu. Ya. So di sini aku rasa kalau memang ada yang dipendam selama ini, katakan aja. Kalau kamu belum mengutarakan perasaan kamu yang sesungguhnya, katakan aja gitu. Jangan dipendam terus sampai bertahun-tahun lagi terus kamu tersiksa sendiri. Ya kalau bagaimanapun situasinya gak ada salahnya sih kamu mengutarakan isi hati kamu yang sebenarnya. Supaya kedepannya kamu plong gitu, supaya kamu lebih lega. Tapi kamu jangan berharap banget kalian harus bersatu lah, harus apalah. Jangan berharap seperti itu. Fokuslah pada poin spiritual connection itu adalah membawa kita menjadi lebih baik, membawa kita menjadi spiritual dan berharap lebih banyak sama yang Maha Kuasa.
di dalam ketidakberdayaan kita, gitu ya. Kita lihat tambahannya. Oke. Insting, naluri. Kamu sama dia terkoneksi banget, bahkan naluri, batin bisa berbicara. Wow. Kalau kalian belum tahu kalian saling cinta pun, kalian sebenarnya udah tahu kan dalam hati, karena insting kalian kuat. Kamu tahu banget kalau dia cinta sama kamu, meskipun dia diam, iya kan? Batin terus terkoneksi. Kamu bisa rasain apa yang dia rasain. Kamu tahu dia di sana bahagia atau enggak. Dan dia pun tahu kamu bahagia atau enggak. Gitu. Despondence. Nyerah. Angkat tangan. Nggak tahu lagi harus gimana. Ngerasa kayak ini telat, ini kayak udah terlambat banget. Makanya, kalau dulu itu cinta, bilanglah cinta. Kalau memang masih mau bersama, bersamalah. Jangan jual mahal, jangan ego, gengsian. Jangan ini loh ya. Jangan gampang menyerah jika ada sesuatu yang berbeda. Karena cinta itu anugerah loh. Karena kalau kita memaksakan hidup bersama orang lain, tapi kita cintanya sama yang ini, partner spiritual ini, ya udah deh, ambiar. Gak bahagia mau sama siapapun kita. Apalagi kalau kita ini belum mengutarakan isi hati kita yang sesungguhnya. Jadi dipendam terus kan gak enak. Faith, iman. Inilah kunci utamanya. Iman. Berimanlah, makin punya iman yang kuat. Makin berharaplah sama Yang Maha Kuasa. Karena nggak ada yang bisa bantu kita jika situasinya sudah mustahil seperti ini. Cuma Tuhan yang bisa ngebantu. So, harus lebih mendekatkan diri sama Yang Maha Kuasa. Itulah poin utamanya. Setidaknya Tuhan bisa kasih kamu kekuatan menjalani koneksi ini. Prayer kan? Doa. Perbanyaklah doa kamu. Jika kamu sangat mencintai dia, kamu ngerasa dia cinta sejati kamu, ya doakan aja. Karena apa yang mustahil bagi manusia itu bisa mungkin bagi Yang Maha Kuasa. Bisa mungkin terjadi ketika Yang Maha Kuasa sudah berkehendak. Dan Tuhan itu nggak otoriter, Tuhan itu nggak diktator ya. Memang jodoh di tangan Tuhan, tapi Tuhan juga mau lihat usaha kita. Gitu, bagaimana kita sering mendoakan dia. Pasti Tuhan bisa berbelas kasihan. Tuhan mau membahagiakan kita dengan cara menjawab doa-doa kita. Gitu ya. Oke, aku rasa ini aja PR3, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.